Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aurel Zamalia, NIM 2011 1011 013 1060. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hukum perorangan. Pengertian hukum perorangan. Istilah hukum tentang orang berasal dari terjemahan kata personen recht dalam bahasa Belanda atau personal law dalam bahasa Inggris. Pengertian hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Pengertian ini merujuk pada hukum orang dari aspek ruang lingkupnya, yang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada hukum perorangan dalam artian luas dan artian sempit. Hukum perorangan dalam artian luas. Hukum perorangan adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum dan wewenang untuk memperoleh, memiliki, dan mempergunakan hak-hak dan kewajiban ke dalam lalu lintas hukum serta kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya, juga hal-hal yang mempengaruhi kedudukan subjek hukum. Ada juga hukum kekeluargaan, adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan kuratel. Hukum perorangan dalam arti sempit, hukum yang mengatur tentang orang sebagai subjek hukum. Selanjutnya ada subjek hukum perorangan. Istilah subjek hukum yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda, subject atau law of subject dalam bahasa Inggris. Secara umum, subject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Selain subjek hukum, dikenal juga objek hukum sebagai lawan dari objek hukum. Objek hukum adalah benda yang tidak mempunyai hak dan kewajiban dan berguna bagi subjek hukum yang mana dijadikan pokok hubungan hukum oleh subjek hukum. Yang menjadi objek hukum ialah benda atau barang dalam hukum perdata yang menjadi benda atau barang mempunyai ketentuan, yaitu memiliki nilai uang yang efektif. Yang kedua, merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, bisa dikuasai manusia. Objek hukum dalam hukum perdata dibahas secara khusus dalam hukum benda. Selanjutnya ada subjek hukum mempunyai dua kategori, yaitu subjek hukum dan badan hukum. Naturalized person yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi. Manusia menurut pengertian hukum terdiri dari tiga pengertian. Yang pertama ada mens, yaitu manusia dalam pengertian biologis yang mempunyai anggota tubuh, kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Person, yaitu manusia dalam pengertian yuridis, baik sebagai individu, pribadi, maupun sebagai makhluk yang melakukan hubungan hukum dalam masyarakat. Yang ketiga ada subject atau subjek hukum, yaitu manusia dalam hubungan dengan hubungan hukum relati, maka manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Yang pertama, orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dalam pasal 1330 BW Junto pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, orang yang telah dewasa berumur 21 tahun ke atas tetapi berada di bawah pengawasan atau pengampuan, yaitu dalam kurung kuratel, dengan alasan kurang atau tidak sehat ingatannya. Yang dimaksud orang-orang yang terganggu jiwanya. Yang ketiga, pemboros dan kurang cerdas pikirannya
dan segala sebab lainnya yang pada dasarnya menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu untuk mengurus segala kepentingan sendiri, ada dalam pasal 1330 BW, junto pasal 433 BW. Selanjutnya ada subjek hukum perorangan. Tujuan dinyatakannya orang-orang tersebut tidak mampu melakukan perbuatan hukum ialah untuk melindungi mereka dari segala macam tipu daya dalam hidup bermasyarakat yang mungkin akan merugikan mereka atas perbuatan mereka sendiri. Pada pasal 2 KUH Perdata menegaskan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Dan apabila si anak itu mati sewaktu lahir, dianggap ia tidak pernah ada. Secara real, menurut KUH Perdata, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir dan berakhir dengan kematian. Sehingga dikatakan bahwa selama manusia hidup, maka ia menjadi manusia pribadi. Pengecualian diadakan oleh pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak menghendaki. Yang kedua, apabila anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya, maka dianggap tidak pernah ada. Adanya pasal 2 KUH Perdata mengatur secara fiksi terhadap anak dalam kandungan dianggap ada apabila kepentingan anak itu menghendaki. Umpamanya apabila ada seorang yang mewariskan harta atau meninggalkan harta kepada si anak yang akan lahir itu, tetapi apabila anak itu tidak mempunyai kepentingan, dianggap secara real tidak ada. Seperti contohnya seorang ibu sedang hamil, pergi menonton bioskop atau naik bus, tidaklah diminta untuk membayar 2 karcis. Karena kepentingan anak tidak ada terhadap tontonan atau bus itu. Selanjutnya, badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau naturalized person dan mungkin pula kumpulan dari badan hukum yang pengaturannya sesuai menurut hukum yang berlaku. Ada beberapa pandangan, pendapat, dan teori mengenai badan hukum, yaitu yang pertama ada teori fisik yang diajarkan oleh Friedrich Karl von Saving, CW, dan diikuti juga oleh Howing, Obzomer, dan Salman. Menurut teori ini, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fikti, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Contohnya direktur atau pengurus dalam suatu perseroan terbatas atau koperasi. Yang kedua, teori harta kekayaan bertujuan. Doyle Vermogens teori ini dianut oleh Brins dan Van Heijden dari Belanda. Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum dan badan hukum untuk melayani kepentingan tertentu. Namun kata teori ini ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seorang, tetapi kenyataan itu terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan tidak ada yang mempunyainya dan terikat pada tujuan tertentu. Misalnya yayasan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Sekian presentasi yang bisa saya bacakan dan saya presentasikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Novian Herlata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Lambang, NIM 2018-034. Saya akan melanjutkan presentasi buku dari Selanjutnya ketiga yaitu adalah teori organ
Dari penganut teori ini, badan hukum bukanlah sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis. Misalnya pada koperasi memiliki alat perlengkapan organisasi seperti RUPS, pengurus, dan lain-lain. Terus yang keempat, ada teori harta karena jabatan atau Van Het M. Telis Vermogen yang diajarkan oleh Holder dan Binder. Menurut teori ini, badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harta benda yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh badan itu tetapi oleh pengurusnya, dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut. Yang kelima, ada teori milik bersama atau corporate collective theory yang diajarkan dan dianut oleh WLPM Mollengrath dan Marcel Planel. Teori ini mengajarkan bahwa badan hukum pada ikatnya adalah hak dan kewajiban seluruh anggota. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama-sama seluruh anggotanya. Jadi orang-orang yang berhimpun tersebut menjadi satu kesatuan dan membentuk pribadi yang dinamakan badan hukum. Dengan demikian, menurut teori di atas, untuk menjadi suatu badan hukum atau badan atau organisasi atau perkumpulan harus memenuhi persyaratan antara lain yang pertama, mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. Kemudian yang kedua, disahkan oleh yang berwenang. Dan ketiga, mempunyai tujuan. Kemudian suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara yang pertama didirikan dengan akta notaris, kemudian yang kedua didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat, ketiga dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman, dan keempat diumumkan dalam berita negara. Kemudian syarat-syarat berdirinya badan hukum adalah adanya harta kekayaan yang terpisah, kemudian mempunyai tujuan tertentu, kemudian mempunyai kepentingan sendiri, ada organisasi yang teratur, dan terakhir perbuatan badan hukum. Pembagian badan hukum atau represent dibedakan dalam dua bentuk, yaitu badan hukum publik dan badan hukum sipil atau privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh pemerintah. Contohnya adalah Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah tingkat 1, 2, dan kecamatan yang dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975, Bank Indonesia, dan perusahaan negara. Badan hukum sipil atau privat ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi seseorang di dalam badan hukum itu. Contohnya perseroan terbatas atau PT, kemudian koperasi, partai politik, yayasan dan badan amal, wakaf, dan lain-lain. Tempat tinggal atau domisili. Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal atau domisili. Tempat tinggal seseorang ialah tepat pada pokoknya berada atau berdiam. Menurut Vollmer, tempat tinggal merupakan tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan hukum ialah perbuatan yang dapat berakibat hukum, contohnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan lain sebagainya. Tujuan dari penentuan domisili sendiri adalah untuk mempermudah para pihak dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lainnya. Contohnya, apabila seseorang menikah, maka domisili sangatlah penting agar dia mengetahui di mana ia harus menikah dan mengurusnya di pengadilan agama sesuai dengan domisilinya.
macam-macam domisili. Yang pertama, tempat tinggal sesungguhnya, atau Eigenleis Wohnplatz. Tempat tinggal sesungguhnya ialah tempat melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Tempat tinggal sesungguhnya dibedakan menjadi dua, yaitu tempat tinggal sukarela atau mandiri, dan tempat tinggal wajib atau tempat tinggal menurut hukum. Tempat tinggal sukarela sendiri itu adalah tempat tinggal yang bergantung oleh hubungannya dengan orang lain. Di dalam pasal 17 BW menentukan bahwa setiap orang dianggap memiliki tempat tinggal pokok, yaitu tempat tinggal yang mempunyai hubungan tertentu secara terus-menerus dengan orang yang bersangkutan. Kemudian tempat tinggal wajib atau tempat tinggal menurut hukum. Tempat tinggal wajib merupakan tempat tinggal yang tidak bergantung pada keadaan-keadaan orang yang bersangkutan, tetapi tergantung pada keadaan-keadaan orang lain. Dalam arti yuridis, tempat tinggal wajib terikat erat dengan orang yang pertama disebut. Jadi, pengertian tempat tinggal wajib adalah tempat tinggal yang ditentukan oleh hubungan antara seseorang dengan orang lain. Kemudian tempat tinggal yang dipilih. Pada saat lalu lintas hukum, ada dua orang yang mengadakan suatu perjanjian perdagangan dengan memilih di kantor notaris atau kantor kepanitiaan pengadilan negeri. Dalam hal demikian berarti mereka dapat menentukan domisili pilihan lain. Terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam menentukan domisili pilihan, yaitu pilihan harus terjadi dengan perjanjian, kemudian perjanjian harus diadakan secara tertulis, kemudian pilihan hanya dapat terjadi untuk satu atau lebih perbuatan hukum atau hubungan hukum tertentu, dan yang terakhir untuk pilihan itu diperlukan adanya kepentingan yang wajar. Catatan sipil. Yang dimaksud dengan catatan sipil ialah suatu badan yang diusahakan oleh negara yang bertugas untuk membukukan selengkap-lengkapnya tentang kepribadian manusia, sehingga dapat memberi kepastian terhadap segala kenyataan yang berguna bagi pencatatan jiwa dari setiap orang. Misalnya, pencatatan mengenai yang pertama perkawinan, kemudian kelahiran, pengakuan anak, perceraian, kematian, dan sebagainya. Jenis-jenis catatan sipil berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 83 tentang organisasi dan tata kerja kantor catatan sipil kabupaten atau kota madya. Akta perkelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Akta kelahiran bermanfaat antara lain memudahkan pembuktian dalam hal kewarisan, kemudian persyaratan untuk diterima di lembaga pendidikan, dan persyaratan bagi seseorang yang masuk sebagai pegawai pemerintahan. Akta perkawinan adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya perkawinan. Pejabat yang berwenang mengeluarkan adalah Kepala KUA bagi yang beragama Islam dan Kepala Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam. Akta perceraian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam urusan perceraian setelah adanya putusan dari pengadilan. Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan akta perceraian bagi beragama Islam adalah panitera, bagi non-Islam adalah kantor catatan sipil, yaitu ada penetapan perceraian dari pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus ada kata perkawinan. Akta pengakuan dan pengesahan anak. Akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan terhadap anak di luar kawin. Akta kematian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kantor catatan sipil yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Akta kematian terbagi menjadi dua, yaitu kematian umum dan kematian khusus. Kalau kematian umum itu kematian yang diterbitkan di mana laporan kematian belum melewati 10 hari bagi WNI asli dan bagi Eropa 3 hari kerja. Kalau yang khusus
akta kematian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, di mana laporan kematian oleh suami atau istri atau keluarga telah melewati waktu 10 hari. Sekian dari kita presentasi kali ini tentang hukum perorangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.